Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puswa Hilma Usman, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Kabupaten Mamuju Tengah. Berikut hasil aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Akurasi Koding Diagnosis dan Prosedur untuk meminimalkan pending BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah. Aktualisasi ini core isu terpilih berdasarkan analisis USG, yaitu kesenjangan pemahaman petugas koder mengenai kaidah koding dan regulasi JKN terbaru. Gagasan penyelesaian dari core isu tersebut yaitu membuat saku kode kritis yang berisi daftar kaidah koding yang benar dan terbaru sesuai regulasi JKN. Gagasan tersebut terkait dengan pembelajaran agenda 3. Saku kode kritis harus diperbaharui secara berkala. Setiap kali ada regulasi JKN yang baru, aktivitas ini mencerminkan semangat inovasi dan penyesuaian terhadap perubahan aturan, membuat proses koding rumah sakit tetap relevan dan up to date. Dengan adanya saku kode kritis memastikan bahwa koder bekerja sesuai kaidah dan regulasi JKN yang terbaru. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama masa habituasi. Tahapan kegiatan selama masa habituasi yang pertama, perencanaan aktualisasi. Kegiatan yang kedua, mengumpulkan kesalahan coding yang sering terjadi. Kegiatan yang ketiga, membuat dan penerapan saku kode kritis. Dan tahapan yang keempat, evaluasi dan menyusun laporan. Kegiatan yang pertama, perencanaan aktualisasi. Tahapan kegiatan tersebut yang pertama, konsultasi dengan mentor, penyusunan jadwal kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, melaporkan dan persetujuan mentor. Output dari kegiatan yang pertama ini, jadwal kegiatan dan persetujuan pelaksanaan aktualisasi. Seperti ini, kita masalah sekarang pending dan masalah ada BPJS-nya. Maksud saya ada aplikasi, ada tunjuk bahwa seperti ini, ada BPJS seperti ini. Orang dia bukan semua ada itu aplikasi, dia kasih orang melihat itu boleh muncul, ada BPJS seperti ini, ada begini. Jadi apa kita tempat ini, efeknya? Kegiatan yang kedua, mengumpulkan kesalahan coding yang sering terjadi. Tahapan kegiatan kedua ini yang pertama, mengumpulkan data pending. Yang kedua, mengelompokkan berdasarkan jenis kesalahan coding. Yang ketiga, mengelompokkan 5 jenis kesalahan coding terbanyak. Output dari kegiatan kedua ini yaitu daftar kesalahan coding yang paling sering pending. Kegiatan yang ketiga, membuat dan penerapan saku kode kritis. Tahapan kegiatan 3 tersebut ini yang pertama, mengumpulkan kaidah coding yang benar. Yang kedua, memasukkan daftar coding ke dalam Google Spreadsheet. Yang ketiga, penerapan saku kode kritis. Output dari kegiatan ini yaitu file saku kode kritis dalam bentuk Google Spreadsheet yang dapat diakses dalam link tersebut. Kegiatan yang keempat, evaluasi dan menyusun laporan. Tahapan kegiatan keempat ini yang pertama, melakukan evaluasi seluruh proses pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, melaporkan kepada mentor dan mendapatkan umpan balik. Yang ketiga, laporan aktualisasi. Output dari kegiatan tersebut, laporan hasil aktualisasi. Diagnosa atau tindakan yang sering muncul, yang sering pending dari BPJS. Jadi saya satukan dalam satu kode kritis ini supaya bersatu ibu, supaya misalkan nanti kalau mengkoding petugas kodernya, sisa ini satu kode kritis buka, karena selama ini tidak ada buku atau catatan yang sering pending. Jadi biasa sudah pending, masih pending lagi karena dari ingat yang masih sering pending. Jadi saya masukkan dalam kode satu kritis ini supaya bisa meminimalisir pending. Itu sudah.
Adapun rencana tindak lanjut dari hasil aktualisasi ini, yang pertama, penyusunan draft SOP tambahan untuk memasukkan saku kode kritis sebagai alat bantu standar dalam proses coding harian. Kemudian yang kedua, pembaruan isi saku kode kritis berdasarkan update regulasi JKN terbaru dari BPJS Kesehatan dan pedoman ICD 10 dan ICD 9. Kemudian rencana yang ketiga, analisis dampak jangka panjang atau evaluasi kinerja dengan membandingkan presentasi pending klaim pasca implementasi. Berikut rekapitulasi realisasi habituasi nilai-nilai dasar CPNS yang diaktualisasikan per kegiatan selama masa habituasi. Aktualisasi yang luar biasa oleh saudari yang dituju organisasi akurasi klaim, pending diagnosis dan prosedur untuk meminimalkan klaim, pending rumah sakit umum di tengah. Suku kode kritis ini bukan sekedar alat bantu, ia adalah validasi otomatis yang pertama di sistem kami yang mampu pertama mencegah kesalahan coding sebelum kalian dikirim. Kedua, meningkatkan akurasi coding diagnosis yang prosedur secara signifikan secara menargetkan akar masalah utama pending klaim. Dampak awalnya sungguh nyata. Kami melihat penurunan presentasi klaim pending yang disebabkan oleh ketidaksesuaian diagnosis dan prosedur sekaligus mempercepat pengiriman klaim. Saya yakin proyek ini memiliki keberlanjutan tinggi dan akan kami dorong sebagai standar operasional prosedur di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah. Kami berharap inovasi saku kode kritis dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Selamat pagi. Aktualisasi saku kode kritis yang diaktualisasikan oleh saudari Yosua adalah jawaban yang kami butuhkan untuk mengatasi tantangan kes ini. Tingginya rasio klaim pending akibat ketidakakuratan coding, diagnosa dan prosedur yang sensitif terhadap aturan JKN. Saya menilai inisiatif ini sebagai inovasi yang berkelanjutan di unit kes ini. Saku kode kritis telah membuktikan diri sebagai betul efektif dalam menaikkan efisiensi kerja tim sekaligus menjaga kesehatan finansial rumah sakit.